selain dari kita melaksanakan ibadah di kota Makkah ini, maka ada sejumlah hal yang perlu kita ketahui, yaitu diantaranya adalah sejarah yang ada di kota Makkah ini. Insyaallah yang paling pertama yang kita akan kunjungi adalah Jabal Thur. Jabal Thur ini terletak di distrik Misfalah. Iya, dia terletak di distrik Misfalah. Nanti insyaallah, ya, nanti insyaallah kita akan lihat. Insyaallah kita akan lihat nanti dari Jabal Thur. Ustaz Yusuf, Jabal Thur awalan. Itu bahasa Amir. Campur-campur. Ada Amir, ada Fusahnya. Asalnya dia Fusha. Karena dia dari Yaman. Orang di sini nggak ngerti bahasa dia. Itu belajar bahasa di sini kan. Kalau orang Arab juga, kalau Ustaz ngomong bahasa Arab kadang melongo-melongo dia. Iya, nggak ngerti mereka. Karena kita pakai bacaan Fusha. Lama saya baru beberapa kali pergi, saya tuh Baru paham Ustaz juga ya. 2 kalian saya bisa mulai bisa paham pembicaraan mereka. Itu disingkat atau apa Ustaz? Pembicaraan Beda, kosakatanya berbeda. Ini kayak apa ya, dia bersihkan gitu di wiper. Hujan, gerimis. Bagus kamera antum berarti. Iya, jadi tidak bersih. Terus ini di sebelah kanan itu Masjid Nafi. Kalau di bulan Ramadan di situ banyak pembagian buka puasa. Yang sebelah kanan tadi Masjid Nafi. Teduh ya cuacanya. Berapa hari di sini udah panas ya. Tapi cuaca di sini kayak di Indo. Iya, sama Mirip. Iya, Saya selalu berkeringat kalau tidur. Agak bau baju. Kalau di Madinah, masya Allah 3 hari lagi ada baunya. Nah, pecah-pecah juga kurang sih tangan sih. Iya, sama. Nggak ada bibir juga nggak ada. Ada juga bibir. Masya Allah kan. Pak Gurut sakit apa Ustaz? Meriang dia. Ayo. Apa ya asal kamar ini Pak? ya Pak. Kalau bisa hitung jamaah dulu. Ya. Iya, sudah saya telepon. Hitung jamaah dulu. Jam dulu berapa ya? Iya. 3 depan 3 ini 3. Pokoknya nggak tahu. Pokoknya tadi sudah turun semua. Ah. Tuh hotel Meridian itu banyak. Hotel di situ banyak. Jam Indonesia di situ. Dia Jam bintang kita 5, cuma agak jauh dari Makkah. Cuman dijemput. Enak juga tiap hari naik mobil. Iya. Pas Pas depan hotel, padahal itu jam tower itu ya tuh 100 meter dari hotel. 8 lepas lebih loh, kata kayak anak. Masya Allah pun rumahnya semua bagus.
Oh, di sini agak ini Ustaz ya, agak hijau ya sini ya Mas. Hijau. Disiram kan ada keran-keran air di situ. Yang otomatis itu. Hijau nih, hijau nih. Tapi tadi sebentar udah ayo. Mak ya roh baik loh, mak ya roh baik loh. Tak hijau. Masya Allah. Merah yang masa anu masih Unit baru. jalan terus sih lu baik. Anu. Ada di Makassar itu namanya Palu Butung. Tahu Ustaz? Tahu? Itu apa dia? Pisang dengan tepung maize. Kolak itu. Iya, dia warna putih. Warna putih ya? Iya. Palu Butung. Palu masakan butuh itu apa ya? Butun itu, butun kali. Ustaz. Butung itu pisang kan? Bisa nggak? Ada tahu? Bahannya pisang kan Ustaz? Betul. Iya. Itu rame itu kalau Ya, aku suka sama kalau kayak puasa soto itu gitu. rame yang beli. Bukan. Dia buka puasa. Soalnya dia enak, disajikan dingin enak, panas enak. Ya. Ya Ustaz kan? Si es. Bener. Si sirup. Sirup Kalau orang Makassar tuh sirupnya Merah, merah tuh apa? di marjan. marjan merah. Dia bukan marjan di sana. Iya, apa sih namanya? Ada dia buat sendiri Dia dia. mau sendiri tuh. Di hati. Iya. Saat itu perumahan warga Saudi Ustaz. Ya. Wah, sayangnya kena bercak tai. Nggak bisa kita zoom. Masarat Royal Hotel, Masya Allah. Hotelnya langsing. Hotel biru ini. La hajj bila tasrif. Hajj tidak terus. No hajj bila permin. Toh? Tidak ada haji tanpa surat rekomendasi. Surat izin. Berarti sih. Ini ya. Tasrif itu surat izin di sini. Makanya banyak meninggal itu ya. Yang tahun lalu. Tahun ini Bila telah jalan-jalan. Pesta Indonesia. Memang gunungnya di sini gunung batu semua sekali. Kapan masuk Itu batu semua. jadi taksi semua ya. Jadi kalau pergi tuh banyak orang aja bicara taksi juga harus semua Besar tinggi Ustaz gunungnya Ustaz. itu kemarin rencana mau ke KTM belanja Lebih tinggi ini daripada anu kemarin di sana. Uhud. Jabal Kundama jangan di situ. Nah, Ustaz. Hah? Itu kan kemarin Ustaz. Bukan. Kita pikir ada orang Ustaz, Makanya kita lah teman mama Nah, kembar. ada yang anu, ada yang daftar. Wah, saya sendirian di kamar itu. Kan tinggal di ada listnya. Enggak ada yang ngisi. Isi aja. Sekalinya banyak yang berangkat, Masya Allah. Mama kemarin sudah kena kasih duit. Pergi sudah itu mak kalau mau berangkat mau ikut. Iya, sekalinya pergi ke minta temanin di tower itu. Tangga viral katanya, Masya Allah. Angkat viral nih. Yang mau ke tangga viral aja nak, sini temanin dulu di WC 8. Kesana lagi anu Ustadz sama ini. Yamin. Begitu lihat Ustadz, sudah di bukit banyak sekali yang berangkat, Masya Allah. Di list ada yang ngisi. Mana tuh buat dasar itu di lobby itu. Sempit ya. motor Wih. Hah? Oh ini ada yang pakai sepeda listrik di jalan. Iya banyak listrik sini banyak. Oh, iya Masya Allah ya. Anak-anak Arab. Orang tua itu. Dibolehkan ya kalau di Arab pakai sepeda listrik. Kalau di Indonesia kan belum resmi, tidak boleh. Masih ilegal. Kalau di Arab bisa. Tapi mereka lincah-lincah itu naik motor begitu, motor listrik. Oh, ini hijau memang banyak pohon-pohonnya. Kayaknya daerah perkantoran ini Ustaz ya? Enggak. Kalau di Balikpapan daerah ini apa Ring Road.
sore kalau mau ke Jabal Nur. Dan sebut listnya nanti. Kalau mau Jabal Nur itu di mana? Hah? Nanti kita lewati. Kita sebut ke listnya nanti. Kalau mau ikut, isi. Iya. Kita pergi pada asar. Jarang itu kita bisa berangkat begitu karena ini jadwalnya tidak terlalu padat ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu apain? Apain Iya. Ustaz? Oh kita buka Jemaah. di sini. Hah? Tes. Terus asut Nabi sabunnya. Iya, lam mustaqil. Nak mau. Ininya nanti. Atau doa aja, atau bila. Mau dia. Dia gerak pantatnya nih. Nak mau atau baca bicara. Nak mau dia di atas. Nggak mau dia. Nah, kita bisa lihat sebelah kanan ya, yang besar itu yang tinggi. Nah itu Jabal Nur. Di situ ada kisah ya. Di situ ketika Nabi SAW Dikejar oleh kafir Quraisy, ya beliau bersama Abu Bakar. naikin Ah, Jabal Sur tersebut. Jabal Jabal Sur. apa? Jabal Sur. Jabal Sur. Arafat Musdalifah. Ya, di situ Nabi SAW bersama Abu Bakar ketika dikejar oleh kafir Quraisy, dan Nabi SAW bersembunyi bersama Abu Bakar selama 3 hari ya. Taruhnya ya. Selama 3 hari. Oh di situ ya Jabal Sur itu ya. Nabi SAW dihargai kepalanya itu sekitar 100 ekor onta ya. Wih, Makanya Nabi SAW Masya Allah. tes. Termasuk ini Ustaz, Jabal Sur. Bukan yang tadi. Oh, yang tadi ya. Oke. Yang paling tinggi tadi. Iya dia pantatnya itu loh. Pokoknya di setelah itu di Di situ Nabi SAW bersembunyi bersama Abu Bakar ya. Itu buahnya kecil itu, buahnya kecil. Kalau misalnya kita masuk itu, kalau orang-orang yang agak besar nggak bisa masuk ke dalam buahnya. Tapi kalau orang-orang yang kecil bisa. Tapi dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW yang badannya begitu besar, Allah berikan kemudahan untuk memasuki buah tersebut. Itulah hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap menjaga nabinya. Ya. Beliau bersama Abu Bakar itu sekitar 3 hari ya, 3 hari di dalam Jabal Sur tersebut buahnya ya. Masya Allah tambang gitu. Ya, tapi tidak ada memiliki keutamaannya. Kalau kita turun di situ tidak ada keutamaannya. Ya. Bahkan jarang orang Indonesia itu turun di situ, kebanyakannya orang Bangladesh, Bangladesh atau India ya. Tidak ada keutamaannya, tapi memiliki nilai sejarah. Ya. Jadi ini jalannya 3 jalur. Kita tengah 2 jalur ke arah jalan satunya. Di sini asri ya sama seperti di daerah Balikpapan di Ring Road. Banyak pohon-pohon sih. Tes. 1, 2, 3. Tes. Bismillah. Jamaah Fatwatul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji ketika di
hari 8 dari bulan Dzulhijjah, maka mereka kembali memakai pakaian ihram untuk bersiap-siap haji. Maka kali ini kita akan mulai perjalanan ke Arafah, insyaallah. Terus ya. Mau diikat ke Ustaz? Ada plastik kalau diikat, plastik sendal itu. Bisa. Ini bisa dijadikan ikatan kalau mau. Nah, gini aja, nanti lepas sana sini. Masya Allah, ini 4 point. Ada juga 4 point di sini. Sheraton. Nah, point by Sheraton. Bukan di Indo ini. Takut kena foto dia. Punya negara maju ya. Kegiatan proyek itu ndak mengganggu jalan, emang ndak buat polusi juga, bersih rapi. Oh, kecelakaan nabrak ini. Wih, SPBU. Orang Pakistan ya. Indonesia di belakang. Kena foto. Yang mana sudah kena foto tadi? Jadi memang kondisi alamnya Arab ini padang pasir begini, semua gunung-gunung gini Ustaz ya? Padang batu. Padang batu ya.
Woi, itu nak kurmanya Masya Allah. Ah, itu nak kurmanya. Itu. Rutop itu rutop. Wih. Oh, kalau yang di TV-TV yang Padang Pasir itu bukan daerah sini, Ustaz? Mungkin Gobi, mungkin di Padang Sahara, jadi Mesir. Yang unta-unta itu bukan di sini juga? Ada cuma dia kecil di sini yang ada seperti itu kecil. Itu batu dia, nggak nyampe semuanya pasir. Enggak ya. Ke Mesir itu ya. Ada taruh-taruh air gitu. Luar kayak. Jemaah Fathul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di sebelah kanan ada Ummul Qura University. Jamiah Ummul Qura Makkah. Sejumlah ulama tanah kemuka dan terkenal di Indonesia lulusan dari Jamiah Ummul Qura Makkah ini. Untuk bisa masuk ke jamiah ini biasanya itu ada jalur pendaftaran beasiswa Ummul Qura University. Islam ini bukan ini. Buim, ini Ummul Qura. Wih, Madinah kan di sana kemana? Itu dia. Kita ada lewat. Dari jalur dia. Oh, kalau di Mekah yang ini. Iya. Kalau yang di Madinah yang ini itu. Yang terkenal aja. Masya Allah jalanan.
Mau ditangkap. Jemaah sekalian, kita akan memasuki wilayah Arafah. Lihat di sebelah kanan ada tanda itu ya, itu tanda batas Arafah. Arafat starts here. Bidayat Arafat. Arafat dimulai dari sini. Arafat dimulai dari sini. Yang di dalam pagar ini adalah Arafah. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah berhaji ada pengalaman di tempat ini ya. Masya Allah, pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Jadi siapapun yang wukuf, berdiam diri, ibadah di dalam wilayah Arafah ini, maka syahlah dari hajinya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi kapan dia wukuf dalam Arafah maka syah dari hajinya. Tapi apabila dia di luar, iya, tidak masuk dalam wilayah Arafah maka tidak syah dari hajinya. Jadi seluruh tanda kuning ini menandakan awal dari Arafah. Nah di sini lapangan ini bukan wilayah dari Arafah karena dia di luar dari tanda warna kuning tersebut. Jadi ke sana Ustaz ya. Iya, jadi nyebrang ke sana. Misalnya beberapa tahun yang lalu ada haji-haji koboi, ya mereka pasang tenda di luar Arafah, itu tidak syah dari hajinya. Harus dia ulang hajinya. Pasang tenda di bang dia. Seluruhnya ya, itu jelas tanda-tanda dari Arafah ini memang para pemerintah Arab Saudi pasang untuk kemaslahatan dari jamaah haji seluruhnya. Dan semakin kesini, semakin tahun pemerintah Arab Saudi semakin membenahi untuk pelaksanaan ibadah haji di negara mereka sendiri, di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Demikian pula mereka mendukung negara-negara yang lainnya agar ibadah haji ini terselenggara dengan baik. Dan yang paling membuat terpukul dari pemerintah Arab Saudi ketika tahun lalu begitu banyaknya dari jamaah haji yang ilegal, sehingga jumlah jamaah haji yang meninggal itu kurang lebih 1.500 orang. 1.500 orang. Nah, terlebih lagi di saat itu cuaca begitu panas ya, dibandingkan tahun ini, tahun lalu itu sangat panas. Maka itu juga yang memicu dari banyak yang meninggal. Cuaca panas dan padatnya manusia itu membuat ya banyaknya dari jamaah yang meninggal. Dan dari video yang tersebar itu, jamaah yang meninggal itu mereka dibiarkan saja di jalan-jalan, ditutupi dengan kain ihram mereka. Karena itulah ibadah haji ini adalah ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat. Karena itu kata para ulama, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya untuk Allah kewajiban haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Kata para ulama, kemampuan dalam haji ada dua. Yang pertama, kemampuan harta. Dia memang bisa ya mengongkosi dirinya untuk pergi haji. Dan yang kedua, kata para ulama, kemampuan fisik. Dia memiliki fisik yang kuat, fisik yang prima, yang bisa membuat dia tetap fit, sehat selama melaksanakan ibadah ya haji tersebut. Wih, chopper. Ini di sebelah kiri kita Chopper. dokter ya, sebelah kanan kita. Chopper. Tadi kita melewati, tadi ada Masjid Namirah. Masjid Namirah itu sebahagiannya itu adalah wilayah Arafah, sebagiannya itu di luar wilayah Arafah. Jadi kalau ada yang datang ke Masjid Namirah tersebut, dia perhatikan batasannya di mana. Jangan sampai dia berdiam di situ, ternyata itu di luar wilayah Arafah. Nah, ketika matahari tergelincir di hari 9 Dzulhijjah itulah ya para jamaah mereka mulai wukuf di Arafah. Mereka mendengarkan khutbah Arafah. Ya, setelah itu mereka memperbanyak zikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Arafah tersebut Allah Subhanahu wa taala berbangga karena begitu banyaknya hamba-hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaki-kaki mereka itu berdebu, dalam keadaan rambut-rambut mereka itu acak-acakan. Mereka datang memohon, meminta kepada Allah agar mereka diselamatkan dari neraka.
dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala sangat berbangga akan hal tersebut. Jadi sangat luas ini ya wilayah dari Arafah, kita kelilingi tadi di wilayah dari Arafah. Itu yang di sebelah kanan ada 4 menara, itu adalah Masjid Namirah. Jika nanti kita ada kesempatan untuk turun di Arafah, kita akan turun dan diharapkan jamaah untuk bersama dengan jamaah yang lainnya. Karena Arafah ini sangat luas, ya, dikhawatirkan kalau dia tidak bersama dengan jamaah yang lainnya dia akan tersesat. Ya, kita kelilingi di batas-batasnya seluruhnya ya. Masya Allah sangat luas sekali dari Arafah. Jadi di Arafah ini tidak harus orang itu wukuf di Jabal Rahmahnya, itu di sebelah kanan kita ada Jabal Rahmah. Tidak harus wukuf di situ dan tidak harus naik di situ. Tapi seluruh tempat di Arafah ini adalah tempat wukuf, tempat dia berdiam diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sisi kanan dan sisi kiri kita tersedia fasilitas-fasilitas untuk dia wukuf seperti WC dan semisalnya. Cuman WC-WC ini dan bangunan-bangunan ini tidak difungsikan kecuali pada musim haji saja. Ini sebelah kanan ini kotak-kotak yang dekat jalan itu WC itu. Cuma tidak difungsikan, nggak ada airnya. Tapi nanti kalau jamaah ingin BAK atau BAB di dekat Jabal Nur itu ada dari kamar mandi atau WC yang difungsikan. Itu Jabal Rahmah ya, sekarang dibuka. Itu ada jalurnya untuk naik ke atas. Bagi jamaah mungkin yang agak kurang fit, ya mungkin di bawah saja bisa berfoto-foto. Dan bagi jamaah yang naik, hati-hati, jangan salah turun ya, karena kapan salah turun itu akan sangat sulit dicari. Ya, jadi kalau dia naik, ada jalur naiknya, ada tangganya. Nanti dia turun lewat tempat dia naik tadi. Dia turun tempat dia naik tadi. Karena kalau dia turun di sebelahnya itu jauh berputar lagi dia. Nanti capek Ustaz Yusuf yang cari nanti. Iya, kasihan Ustaz Yusuf ya. Tambah setengah mati. Iya. Iya, jadi kita diparkirkan di sini oleh Pak supirnya, sawaknya. Kita berjalan kaki ke sana. Bagi jamaah yang ingin tinggal silakan.